Maka wanita yang bertanya tadi, apa maksudnya kurang akal tuh? Kata Rasulullah, isi neraka tuh banyak para wanita. Maka ditanya oleh seorang yang hadir pada waktu itu. Faqalat imra'atun minhunna jauzah. Seorang wanita bertanya, "Malana ya Rasulullah aksara ahli nar?" Wahai Rasul, kenapa kok kami pula yang banyak penghuni isi neraka jahanam itu? Nah, dijawab oleh Nabi, aksirnal la'an. Kamu para wanita ini sering melaknat, sering mengutuk, takfurnal asyir, dan sering melawan pada suami. Itu dia, takfurnal asyir, kufur. Ini kata Nabi loh. Jadi obatnya apa? Obatnya ya bersedekah, bersedekah. Ibu-ibu harus banyak bersedekah. Jangan justru menghalangi suami bersedekah. Ibu-ibu yang justru yang banyak bersedekah. Karena penghuni neraka itu kata Rasul, dilihat oleh Rasul waktu Isra Mi'raj kan juga seperti itu. Banyak para wanita. Kenapa dia suka mengutuk-ngutuk? Mengutuk-ngutuk laki. Mengutuk-ngutuk suami. Watakfurunal asir. Dan sering melawan pada suami. Tidak menghargai pemberian suami. Itu kata Rasul. Sambungan hadisnya panjang. Hadisnya panjang. Ma ra'aitu min nakisati aklin waddin min kunna. Faqalat wa ma nuqsanil akli waddin ya Rasulullah. Wahai para wanita, kamu harus banyak bersedekah, kamu harus banyak istighfar. Karena isi neraka itu banyak wanita. Apa sebabnya wahai Rasul? Sebabnya dia suka melaknat, suka mengutuk, dan suka melawan pada suami. Dan aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal, kurang agama. Jadi wanita ini kurang akal, kurang agama. Bahasa Nabi ini, kurang akal, kurang agama, tetapi dia bisa mengalahkan orang yang berakal. Suami maksudnya. Aghlaba lizil lubbi. Lubbi itu jamaknya albab. Jadi ibu-ibu ini, wanita ini di dalam hadis tadi, kurang akal, kurang agama. Maka wanita yang bertanya tadi, apa maksudnya kurang akal tuh? Kurang akal maksudnya persaksian wanita itu 2 orang dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki persaksiannya kan 1 orang. Itu maksudnya. Jadi bukan kurang akal. Jadi kurang akal maksudnya itu persaksian seorang wanita itu sebanding dengan persaksian 1 orang laki-laki. Persaksian, kalau bersaksi, seorang wanita itu harus 2 orang, kalau laki-laki harus 1 orang. Memang aturannya seperti itu. Gitu. Kurang agamanya apa maksudnya? Kurang agama itu maksudnya tamkusul laila matusalli wa tuftiru fi Ramadan. Kurang agama itu maksudnya kalian para wanita ini ada waktu-waktu tidak sholat, ada waktu-waktu tidak puasa karena haid. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi wanita kurang akal, wanita kurang agama, itu maksudnya. Kurang akal maksudnya perempuan itu 2:1. Kalau laki-laki 1, udah bisa. Ada orang mau nikah nih, saksinya nggak ada, saksinya perempuan. Nah, perempuan itu harus 2 orang. Saksi nikah itu kan misalnya kan harus ada 2 tuh. 2 orang minimal kan? Bapak-bapak, 2. Tapi kalau bapak cuma ada bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada lagi. Perempuannya harus 2. Itu maksudnya. Jadi persaksian ibu-ibu itu sebanding dengan 2 ibu-ibu 1 persaksiannya. Misalnya di dalam pengadilan Islam itu seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kurang akal. Yang dimaksud dengan kurang agama apa? Dijelaskan oleh Nabi yang dimaksud kurang agama itu karena perempuan ini ada dispensasi. Dia tidak sholat, dia tidak berpuasa. Kan lama nggak berpuasa tuh. Orang puasa dia nggak puasa, orang sholat dia nggak sholat. Kenapa? Karena dia haid. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, maka harus banyak zikir kepada Allah. Banyak bersedekah, banyak istighfar. Dalam hadis lain disebutkan, wahai para wanita, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan sebiji korma.
Jadi 24 jam hidup kita ini untuk Allah itu berapa persen? Untuk rohani kita ini berapa persen? Supaya jiwa tenang, supaya jiwa tentram, harus ada waktu untuk zikir. Ya salat lah, aku salat lah. Setelah salat, zikir dulu, berdoa dulu. Ada salat sunnah. Aksirnal istighfar. Harus banyak-banyak istighfar, harus banyak-banyak zikir. Ucapkan subhanallah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udu salam. Wahayna rabbana bisalam, wa dakhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Subhanallah. Atau baca Quran. Gitu. Atau kita baca Quran, itu kita baca aja. Itu udah sama dengan zikir. Kita mulai dari maghrib misalnya. Maghrib, sudah sholat, subhanallah, subhanallah, berdoa, habis itu baca Quran. Agak selembar, 2 lembar. Nanti baru Isya. Itu sebentar tuh, paling 2 lembar udah masuk Isya. Setelah baca Quran, berdoa lagi. Setelah baca Quran, berdoa lagi. Karena waktu mustajab berdoa itu diantaranya setelah membaca Quran. Karena ada keterangan-keterangan hadis tuh. Kapan sih waktu mustajab baca doa itu diantaranya setelah membaca Al-Quran. Makanya habis sholat itu kan kita harus, ya zikir, jangan langsung aja bergerak, pergi. Zikir dulu, diam dulu di tempat sajadah. Ucapkan subhanallah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udu salam. Wahayna rabbana bisalam, wa dakhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Subhanallah. Atau baca Quran. Gitu. Atau kita baca Quran, itu kita baca aja. Itu udah sama dengan zikir. Kita mulai dari maghrib misalnya. Maghrib, ya, sudah sholat, subhanallah, subhanallah, berdoa, habis itu baca Quran. Agak selembar, 2 lembar. Nanti baru Isya. Itu sebentar tuh, paling 2 lembar udah masuk Isya. Setelah baca Quran, berdoa lagi. Setelah baca Quran, berdoa lagi. Karena waktu mustajab berdoa itu diantaranya setelah membaca Quran. Karena ada keterangan-keterangan hadis tuh. Kapan sih waktu mustajab baca doa itu diantaranya setelah membaca Al-Quran. Minimal ya, salat maghrib atau salat subuh.